Nah, ini juga akan berkaitan dengan salah seorang nabi yang selama ini kita anggap mempunyai penyakit yang sangat parah yang membuat beliau diasingkan oleh masyarakat. Apa nabi yang seperti ini yang kita pahami selama ini, Bapak Ibu? Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Apa yang kita pahami selama ini? Apa yang kita dengar terkait dengan Nabi Ayub? Beliau adalah seorang nabi yang diuji dengan penyakit kulit yang sangat parah. Saking parahnya penyakit beliau itu, ketika hendak sholat, ketika hendak ibadah, itu beliau harus memunguti belatung-belatung yang ada di kulitnya itu supaya bisa dibawa sholat. Sholat dalam konteks syariat beliau ya. Nah, itu kan ada berita seperti itu yang kita dengar ya. Bahkan karena penyakit itu juga beliau diasingkan dari kampungnya karena dianggap apa? Menjijikkan karena baunya yang busuk, yang membuat orang tidak mau berada di sekitar beliau. Nah, itu kisah yang selama ini sering kali kita dengar ya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, benar gak Nabi Ayub seperti itu? Apakah layak seorang nabi yang mulia itu diasingkan gara-gara penyakit yang membuat orang jijik kepada beliau? Mungkin gak nabi seperti itu? Gimana cara dakwahnya kalau seperti itu? Ya, bagaimana cara dakwah Nabi Ayub kalau seandainya beliau diasingkan? Atau bagaimana cara dakwah beliau kalau seandainya semua orang menjauh dari beliau? Itu kan nggak mungkin secara ini ya, secara logika kan nggak mungkin. Nah, inilah tujuan dari Sayyid Muhammad mengatakan salah satu sifat kemuliaan dari Nabi dan Rasul itu adalah as-salamatu minal uyubil munfaridah. Munaffirah ya, mohon maaf, al-munaffirah, yaitu selamat dari cacat-cacat yang munaffirah, yang membuat orang kabur dari yang bersangkutan atau kabur dari nabi tersebut. Nah, ini tujuan beliau adalah untuk mengkritisi sebahagian informasi yang ada terkait dengan Nabi Ayub yang dikabarkan apa? Punya penyakit kulit yang sangat parah yang dengannya beliau diasingkan oleh masyarakat. Jadi bagaimana pemahaman terkait penyakit Nabi Ayub yang sebenarnya? Bagaimana yang sebenarnya? Beliau sakit nggak? Iya, kalau sakit beliau benar. Ya, itu ada. Beliau berdoa kepada Allah di akhir setelah beliau sakit 2 tahun kurang lebih, itu di akhir sakitnya beliau bermohon kepada Allah. Ya, inni massaniyad durru, ya Allah, saya ditimpa oleh sebuah penyakit yang sangat memberatkan, maka mohon ya Allah, wa anta khairu, apa itu ayatnya? Akhirnya apa? Wa anta arhamur rahimin ya. Nah, itu doa Nabi Ayub di akhir setelah 2 tahun kurang lebih sakit dengan sakit seperti itu, akhirnya beliau doa. Nah, sakit yang dialami Nabi Ayub tidak separah yang berita yang kita dengar selama ini. Yang konon katanya ada ulatnya, ada belatungnya, kemudian beliau dijauhi oleh orang-orang, bahkan oleh istrinya sendiri. Bahkan istri beliau sampai menjual apa? Dalam riwayat Israiliyat itu disebutkan menjual rambutnya demi untuk menyambung hidup. Segitu melaratnya Nabi Ayub dengan istri beliau karena sakit yang beliau alami. Apakah mungkin seperti itu? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Dan itu bagian dari sul adab ketika kita bilang Nabi Ayub sakit dengan sakit yang parah yang membuat beliau diasingkan oleh masyarakat sekitar. Nah, bahasa seperti ini juga banyak sekali dalam kitab-kitab akidah Bapak Ibu, ya. Nanti bisa dibaca dalam Jawharatut Tauhid. Itu pengarangnya juga mengkritisi tentang penyakit Nabi Ayub yang seperti itu. Begitu juga dalam kitab Ummul Barahin yang tadi kita sebutkan, itu juga ada di sana. Ya. Begitu juga dengan kitab dalam kitab Matan As-Sanusi itu juga ada.
Ya. Jadi kondisi seorang nabi yang mempunyai penyakit atau mempunyai aib yang bisa membuat dia diasingkan oleh masyarakat, itu merupakan sebuah hal yang tidak mungkin terjadi pada nabi dan rasul. Nah,